Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, atas karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa menyelesaikan kegiatan ataupun berpuasa selama 30 hari di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita, yang ini menjadikan sebuah pelajaran bagi diri kita untuk bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ramadan mengajari kita biar lebih baik dan menjadi orang yang bertakwa tentunya dalam tujuan yang diinginkan oleh kita. Tentunya anak-anak sekalian, tak lepas dari pelajaran dua makhluk Allah yang berpuasa juga yang kita bisa ambil hikmahnya, yaitu dari makhluk seperti ular dan ulat. Ular dia berpuasa merubah kulitnya dengan cara yaitu hanya berpuasa saja. Namun ketika dia berubah setelah berpuasa, tetap karakternya tidaklah menjadi tidak berubah. Kenapa? Karena ular hanya bisa memanfaatkan berpuasanya untuk merubah bentuknya saja. Namun karakternya menjadi seorang makhluk yang dalam kategori negatif itu selalu ada dalam kategori ular. Namun ulat itu berbeda. Ulat ketika dia berpuasa, dia menahan makan dan minumnya, dan begitu juga hawa nafsunya, sehingga ulat menjadi sebuah makhluk yang berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Dan ulat juga ketika kita lihat di awalnya lakukan hal-hal yang buruk, yang menjijikan ataupun yang mungkin bagi kita hal yang ditakuti, tapi ketika menjadi seorang menjadi kupu-kupu, dia akan lebih indah sebelumnya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan merubah kita menjadi lebih baik tentunya kepada hal yang sebelumnya. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini Bapak ingin mengajarkan pada semuanya adalah mengenai tentang bagaimana kita memaafkan antara satu dengan yang lain ataupun sesama muslim yang tentunya kita menjadi hal muslim yang lebih baik. Memaafkan memang tidaklah mudah, namun memaafkan bisa membuat diri kita menjadi seorang yang mulia tentunya. Ada sebuah kisah yang direwetkan oleh hadis riwayat Muslim. Ada seorang sahabat curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya selalu melakukan kegiatan yang baik pada orang tersebut, selalu berbuat baik, selalu berbagi kepada mereka dan selalu mengajak kebaikan kepadanya. Namun orang tersebut selalu membuat saya dia selalu mengejek saya, dia selalu berbuat jahat kepada saya dan keluarga saya." Nah, mendengar cerita tersebut, Rasulullah menasehati sahabat ini, "Wahai sahabat, bahwa apa yang telah kau lakukan ketika cerita ini kau bersabar melakukannya, maka kau telah menaburkan debu-debu api neraka ke wajah mereka. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan bagimu tentunya untuk menjadi orang-orang yang mulia jika kau bersabar tentunya." Nah, dari cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang itu kita balas dengan sebuah kebaikan yang tentunya sudah contohkan kepada Rasulullah. Begitu banyak kisah-kisahnya yang sangat bermanfaat yang kita bisa ambil. Bagaimana sih cara kita untuk bisa melupakan ataupun memaafkan orang tersebut ya? Yang pertama adalah melupakan masalahnya. Kita lupakan apa yang dia lakukan, yang kita agak sulit untuk bisa memaafkan. Itu dengan cara melupakan dengan baik-baik. Yang kedua adalah menyendirikan diri kita. Menyendiri adalah untuk merenungi apa yang dia lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tentunya jangan sampai kita ketika merenungi, kita membalas perbuatan buruk dia kepada kita dan kita membalasnya dengan hal yang sama. Itu hampir sama saja kita melakukan hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga adalah menghindari orang tersebut. Nah, ini salah satunya misalnya kalau kita sulit sekali untuk melupakan hal-hal yang dia sudah dilakukan kepada kita tentunya. Menghindari dengan cara mungkin ngobrolnya tidak terlalu sering,
bertemunya tidak menjadi lebih banyak, ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Dan ketika ini kan dicontohkan oleh Rasulullah dengan bagaimana Rasulullah memaafkan sahabat yaitu Hindun ya. Dia dulunya adalah sebagai seorang musuh Rasulullah yang berperang di perang Uhud. Dia dengan cara membunuh paman Nabi Hamzah itu dengan membelah dadanya dan memakan jantungnya, dan itu sangat sulit sekali bagi Rasulullah untuk melupakannya. Nah, maka dengan cara ini apakah Rasulullah memaafkan kan? Tapi memang komunikasinya tidak terlalu sering dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah yaitu mendoakan dalam setiap sholat kita, dalam setiap doa-doa kita selalu hadirkan untuk bisa memaafkan orang tersebut dan menjadinya hal lebih baik, sehingga hati kita menjadi lebih lapang ya, sesuai dengan firman Allah yang bunyi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Lapangkanlah dadamu sehingga kamu akan mengurangi beban hidupmu dan menjadikan kemuliaan yang derajat yang tinggi bagi kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.